saya Angelina Tambora dari kelompok KKN 3 Universitas Jana Badra Yogyakarta. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah penemuan virus. Nah, pasti banyak dari kalian yang belum tahu siapa sih orang yang pertama kali menemukan virus itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke penjelasannya. Seringkali kalau kita tiba-tiba sakit, yang kita salahin itu perubahan cuaca atau hujan. Tapi sebenarnya penyakit yang mudah menyebar seperti flu biasanya disebabkan oleh mikroorganisme. Organisme yang sangat kecil sampai-sampai tidak kelihatan oleh mata kita. Hujan atau cuaca yang buruk pada dasarnya hanya memperlamah kondisi tubuh. Zaman dulu jika sedang membicarakan penyakit, musuh terbesar manusia itu bakteri. Mikroorganisme ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1676. Sejak itu, jika ada yang sakit, yang pertama kali dipikirkan oleh orang-orang adalah infeksi bakteri. Karena saat itu belum ada obat yang ampuh untuk melawan bakteri. Misalkan nih, kalau luka kecil seperti tidak sengaja sewaktu terkena pisau saat mengupas apel saja bisa berakibat fatal. Untungnya sekitar tahun 100 tahun yang lalu, ilmuwan bernama Alexander Fleming menemukan penisilin antibiotik pertama di dunia. Yang membuat bakteri itu sudah tidak mengerikan dulu. Jika terserang penyakit, kita hanya mengkonsumsi antibiotik dan kemungkinan besar bisa sembuh. Tapi beberapa dasawarsa sebelum ditemukannya penisilin, beberapa ilmuwan menemukan sumber penyakit baru yang ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Mikroorganisme misterius ini punya ciri dan kelakuan yang buat ilmuwan saat itu pusing 7 keliling. Dan semua itu berawal dari tanaman tembakau. Pada tahun 1882, muncul penyakit bintik kuning yang menyerang daun tembakau. Adolf Meyer, ilmuwan asal Jerman, menemukan kalau penyakit ini ternyata menular. Tumbuhan tembakau yang sakit bisa membuat tumbuhan tembakau di sekitarnya ikutan sakit juga. Melalui getah pohonnya, karena sumber penyakitnya tidak kelihatan. Adolf menyimpulkan kalau ada mikroorganisme yang menyerang tumbuhan tembakau itu. Hipotesis pertamanya adalah bakteri. 10 tahun setelahnya, di tahun 1892, ahli botania asal Rusia bernama Dmitri Ivanitsky mulai lagi melakukan percobaan Adolf Meyer tadi. Bedanya saat itu sudah ada alat penyaring bakteri yang disebut dengan penyaring Chamberlain. Kalau larutan atau cairan yang penuh dengan bakteri dilewati penyaring Chamberlain, bakterinya akan terpisah dari larutannya. Dimitri awalnya berharap organisme yang membuat tembakau sakit itu benar-benar bakteri. Karena jika memang iya, dia bisa memakai penyaring Chamberlain untuk memisahkan bakteri dari getah tembakaunya langsung. Kemudian dia melakukan uji percobaan getah tembakau itu dengan cara yang pertama, daun tembakau yang berpenyakitan dihaluskan olehnya. Kemudian daun tembakaunya itu disaring menggunakan penyaring Chamberlain. Yang ketiga, setelah getah tersebut disaring kemudian dioleskan ke tumbuhan tembakau yang sehat. Ternyata percobaan yang keempat ini, tadinya tembakau yang sakit tadi disemprotkan ke tembakau yang sehat, ternyata hasilnya itu sama saja tetap sakit. Akhirnya Dimitri menyimpulkan bahwa penyakit itu disebabkan oleh organisme yang jauh lebih kecil dari bakteri, atau bisa jadi oleh zat kimia yang dihasilkan sama bakteri yang kesaring. 5 tahun kemudian, di tahun 1897, ahli mikrobiologi bernama Martinus Beijering mencoba lagi untuk mencari penyebab sebenarnya penyakit yang menyerang tembakau tadi. Awalnya, dia masih berasumsi bahwa penyakit yang disebabkan oleh organisme yang memang jauh lebih kecil dari bakteri. Saat itu, para ilmuwan punya dua pendapat. Yang pertama, kalau semua penyebab infeksi itu bisa disaring oleh penyaring bakteri atau Chamberlain tadi. Selain itu, yang kedua, mereka juga dapat ditumbuhi di sebuah medium pertumbuhan bakteri atau tempat kayak nutrisi yang kalau kita tanam bakteri di sana, biasanya bisa jadi tempat tumbuhnya bakteri. Karena Dimitri sudah uji syarat yang pertama, ternyata dia lolos. Martinus ini melanjutkan syarat yang kedua. Organisme yang ada di getah tembakau tadi tidak dapat tumbuh di medium sendiri. Selain itu, dia juga mencoba apakah organisme itu bisa tahan terhadap alkohol
zat yang saat itu diketahui bisa digunakan untuk membunuh bakteri. Hasil Martinus menemukan dua fakta besar. Yang pertama, ternyata si partikel mikroskopis yang menyerang tembakau itu tidak bisa tumbuh hidup maupun diperbanyak di pertumbuhan bakteri. Tapi anehnya, waktu dikasih ke tanaman tembakau lain, tetap saja dia membuat tanaman tembakau lainnya sakit. Di sini, Martinus menyimpulkan jika partikel mikroskopisnya itu bukan bakteri dan bukan juga zat kimia. Karena dia ternyata punya kemampuan untuk memperbanyak diri, tapi uniknya dia membutuhkan organisme lain buat hidup dan memperbanyak diri. Fakta kedua, Martinus menemukan jika organismenya ini tidak mati saat dimasukkan ke dalam alkohol, dan jika dia benar-benar bakteri, harusnya mati dan tidak menularkan penyakit ke tumbuhan-tumbuhan lainnya. Dari dua fakta itu, Martinus menyimpulkan kalau yang membuat tembakau sakit itu adalah jenis organisme yang baru yang kemudian diberi nama Contagium vivum plodium, atau kuman hidup yang sifatnya bisa larut dan dia mengenalkan lagi virus yang awalnya digunakan untuk racun atau cairan yang berbahaya. Puluhan tahun setelahnya, di tahun 1935, ahli biokimia bernama Wendell Stanley asal Amerika berhasil memisahkan partikel yang menyerang tanaman tembakau tadi. Dari eksperimen ini, Stanley menemukan kalau ternyata si organisme ini juga punya sifat partikular. Maksudnya, dia bisa masuk ke kondisi yang membuat sifat tiap partikel atau zat kimia di kondisi ini tidak kayak makhluk hidup dan bisa tahan terhadap zat-zat berbahaya kayak tembakau tadi. Tapi jika dia masuk ke organisme lain kayak tumbuhan tembakau tadi, dia bisa tiba-tiba hidup dan sifatnya menjadi seperti makhluk hidup. Ukuran partikel yang diamati oleh Stanley sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Dari pengamatannya ini, Stanley lah yang menjadi orang pertama yang melihat bentuk virus. Dia juga yang menemukan virus yang menyerang tumbuhan tembakau itu dengan nama tobacco virus. Sejak masanya Stanley, penelitian virus terus berkembang. Ilmuwan-ilmuwan yang lain sangat semangat mengungkapkan keberadaan dan jenisnya. Bahkan, dia mendirikan salah satu cabang ilmuwan sendiri namanya virologi. Saat itu, ilmuwan sudah lebih banyak tahu tentang virus. Unit terkecil dari makhluk hidup adalah sel, tetapi virus itu tidak berasal dari sel. Mereka punya ukuran yang jauh lebih kecil dari sel dan punya bentuk yang beragam. Kalau lagi tidak di dalam makhluk hidup lain, bentuk partikel-partikel ini terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. Ada lapisan bahan genetika DNA atau RNA di lapisan paling dalam yang dilapisi oleh lapisan protein dan lapisan lipid. Ketika virus itu berada dalam bentuk partikel, dia tidak dapat berkembang biak, jadinya lebih mirip zat kimia bukan makhluk hidup. Tapi jika partikel ini masuk ke dalam makhluk hidup lain seperti bakteri, misalnya virus jadi lebih hidup dan bisa memperbanyak diri. Di video ini kita sudah belajar banyak tentang asal mula ditemukannya virus dari mulai penemu pertama Adolf Meyer di tahun 1882 yang pertama kalinya melakukan percobaan dengan daun tembakau. Ilmuwan yang kedua, Dmitri Yuvanitsky di tahun 1892 yang menemukan jika organisme yang menyerang daun tembakau itu bukanlah bakteri. Ilmuwan yang ketiga bernama Martinus Beijering di tahun 1897 menemukan fakta jika zat atau organisme yang membuat penyakit di tembakau itu cuma bisa berkembang biak dalam tanaman tembakau dan tidak hilang jika dikasih rokok. Penemu yang keempat adalah Wendell Stanley di tahun 1935 yang akhirnya berhasil melihat virus pertama kalinya dan menyimpulkan bahwa virus itu berbentuk partikel dan partikelnya itu baru aktif seperti makhluk hidup jika sudah di dalam makhluk hidup lagi. Demikian video pembelajaran tentang sejarah penemuan virus kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.